Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Rizka Romanti CC dari program studi manajemen kelas B. Video ini akan saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Riset. Yang pertama-tama, kalau begitu saya di sini akan menjelaskan beberapa definisi singkat tentang bahasa dan serta hal-hal lainnya yang berhubungan tentang sebuah bahasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan menurut definisi bahasa menurut George Crufts, di mana menurut George Crufts, bahasa adalah sebuah alat komunikasi yang digunakan masyarakat berupa sebuah simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fungsi bahasa juga dalam berbagai literatur bahasa atau menurut ahli bahasa itu sendiri telah bersepakat dengan fungsi-fungsi, sebagaimana fungsinya itu banyak sekali, tetapi saya akan membacakan atau menyebutkan beberapa saja. Fungsi ekspresi contohnya dalam berbahasa, fungsi komunikasi, dan fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Dan yang terakhir, fungsi kontrol sosial, di mana itu semua termasuk dalam fungsi-fungsi bahasa. Terus selanjutnya saya akan membahas ragam bahasa, di mana ragam bahasa atau bahasa Inggrisnya adalah linguistic style, adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaiannya itu sendiri loh teman-teman, di mana topik yang dibicarakan berhubungan antar pembicara, medium pembicara, dan juga ragam bahasa ini tidak berfungsi sebagai atribut tetapi sebagai seorang pembicara dan bahasawan yang kompeten, biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyelesaikannya, dan dipakai itu untuk dengan situasi dan tujuan berbahasa itu sendiri teman-teman. Dalam pengertian ini, ragam bahasa berkontras dengan dialek, yaitu variasi dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakaian atau wilayah penuturannya itu sendiri. Selanjutnya saya akan membacakan atau membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, di mana tentang yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat dan berikrar sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu adalah ikrar para pemuda yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, teman-teman, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional oleh negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber bahasa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau language French. Bukan saja di Kepulauan Nusantara, tetapi melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara ya teman-teman. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah kapan sih sebenarnya bahasa Melayu ini mulai dipergunakan sebagai alat komunikasi, yaitu pada saat berbagai batu tulisan atau prasasti kuno yang ditemukan di berbagai daerah dan ada di prasasti kedudukan bukit di Palembang tahun 683. Ada prasasti Talang Tuo di Palembang juga, dan ada di prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686 yang bertulis Pranagari dan bahasanya bahasa Melayu kuno, memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dan bentuk bahasa Melayu kuno sudah lama dan digunakan sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia sendiri ini berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi di negara kita, di mana dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai sarana pemersatu
sarana sebagai suku bangsa, dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya, dalam sebuah bahasa tentu saja ada pembakuan bahasa Indonesia dong, di mana pembakuan adalah suatu proses dan cara dan pembuatan untuk menentukan aturan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk kaidah bahasa. Kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan dalam pembakuan dalam sebuah bentuk tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman dan pembentukan istilah dalam sebuah kamus. Dalam pembakuan ini sendiri, teman-teman, kaidah bahasa Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan dan bentuk, seperti tahapan seleksi, elaborasi, verifikasi, dan validasi, teman-teman. Jadi ini semua tuh dalam pembakuannya ada beberapa tahapan yang bermacam-macam ya, teman-teman. Mungkin hanya itu saja sedikit istilah atau definisi singkat dan sedikit penjelasan apa itu fungsi dan apa saja itu bahasa. Mungkin saja sekian dari saya, penjelasan yang saya bawakan, kelebihan serta kekurangan dari saya pada saat ini saya jelaskan, harap dimaklumi karena segala kelebihannya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan siapa saja yang menonton dan menyaksikannya. Sebagai sedikit penjelasan tentang sebuah bahasa. Kalau begitu saya tutup dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.